Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada zaman Rasulullah SAW, hiduplah seseorang pemuda dari Yaman yang menjalani kehidupan sederhana. Meskipun jaraknya cukup jauh dari Madinah, tempat tinggal Rasulullah. Pemuda ini dalam kesederhanaan yang luar biasa. Penampilannya yang tampak lusuh dengan hanya memiliki dua helai pakaian membuatnya tidak tertarik perhatian penduduk sekitarnya. Bahkan mereka cenderung mengabaikannya, bahkan mengejeknya dan menganggapnya sebagai orang gila. Namun, apa yang mereka tidak ketahui adalah bahwa pemuda ini sebenarnya adalah seorang wali Allah, kekasih Allah yang soleh. Setiap kali ia mengangkat tangan untuk berdoa kepada Allah, permohonan dan doanya selalu dikabulkan, meskipun suaranya tidak didengar oleh manusia di bumi. Zikir dan munajatnya selalu terdengar oleh para malaikat di langit. Rasulullah sendiri menyebutnya sebagai pemuda yang tidak dikenal di bumi, namun sangat dikenal di langit. Dalam kesendirian dan kesederhanaannya, pemuda ini menjalin hubungan yang dalam dengan Sang Pencipta. Dia mungkin tidak memiliki kemewahan duniawi, namun kekayaan spiritualnya melampaui segalanya. Jika hanya orang-orang di sekitarnya menyadari siapa sebenarnya pemuda tersebut, pasti mereka akan datang kepada dia dengan rasa hormat dan memohon doa. Menurut Rasulullah SAW, di hari kiamat, ketika orang-orang ahli ibadah sudah dipanggil satu persatu untuk masuk surga, justru pemuda itu disuruh menunggu di depan pintu surga. Ini bukan karena ia tidak memiliki tempat surga, tetapi karena ia ditugaskan untuk memberikan syafaat kepada orang lain, agar mereka dapat masuk ke dalam surga. Siapa nama pemuda itu? Ia belum pernah bertemu dengan Rasulullah, dan Rasulullah belum pernah bertatapan wajah atau bertemu fisik dengannya. Namun, Allah telah memberitahu kepada Nabi bahwa nama pemuda itu adalah Uwais Al-Qarni. Uwais adalah seorang anak yatim yang telah lama ditinggalkan oleh ayahnya. Ia tinggal bersama ibunya, berusaha untuk mencukupi kehidupan sehari-hari dan menafkahi ibunya. Meskipun sibuk mengembala kambing dan merawat ibunya, Uwais tetap taat dalam beribadah. Pada siang hari, ia berpuasa, dan pada malam hari, ia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hari, seorang yang datang dari Kufah ingin memberikan 2 lembar pakaian kepada Uwais karena merasa kasihan melihat kondisinya. Namun, Uwais menolak pemberian itu dan mengembalikan pakaian tersebut. Dia berkata, "Wahai saudaraku, saya khawatir dengan pakaian ini. Nanti orang-orang akan bertanya dari mana pakaian itu kamu dapatkan. Kemudian mereka akan menuduh saya telah membujuk orang untuk memberikan pakaian kepada saya, atau bahkan mereka menuduh saya telah mencuri pakaian." Subhanallah, Uwais Al-Qarni tidak ingin membiarkan orang lain berlaku buruk terhadapnya. Demikianlah Uwais. Ia takut menjadi kaya karena khawatir menimbulkan prasangka buruk pada hati orang-orang di sekitarnya, yang pada dasarnya memang sudah penyakitan. Jangankan untuk menjadi kaya, bahkan Uwais takut memiliki pakaian baru. Satu-satunya harta yang dimilikinya adalah ibunya yang sudah tua, renta, dan buta. Uwais merawat ibunya dengan kasih sayang serta ketaatan yang luar biasa. Ketika Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul, ajaran Islam mulai menyebar ke seluruh jazirah Arab. Bahkan sampai ke Yaman, ajaran Islam sangat menarik bagi Uwais Al-Qarni, dan ia pun memeluk Islam. Ketika banyak orang Yaman pergi ke Madinah untuk bertemu dengan Rasulullah SAW, Uwais merasa sedih karena belum pernah berjumpa langsung dengan Rasulullah. Setiap ada orang Yaman yang pulang dari Madinah, Uwais selalu mendatangi mereka untuk mendengarkan nasihat dan ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah. Hal ini menambah kecintaan dan kerinduan Uwais kepada Rasulullah. Namun, 2 hal menghalangi Uwais untuk menunaikan cita-citanya bertemu dengan Rasulullah. Pertama, karena ia tidak memiliki biaya untuk pergi ke Madinah, sebab ia adalah orang miskin. Kedua, karena ibunya yang sudah tua dan buta, yang menghalanginya untuk meninggalkan Yaman. Uwais tidak bisa pergi jauh karena hanya dialah yang merawat dan menjaga ibunya. Ini adalah masalah yang menjadi pertimbangan bagi Uwais untuk tidak dapat pergi meninggalkan Yaman, apalagi pergi ke kota Madinah. Namun, kerinduan Uwais untuk berjumpa dengan Rasulullah semakin menggebu-gebu, semakin tidak terbendung lagi. Dan pertimbangan yang sangat kuat, ia akhirnya mencoba merayu ibunya. Ia mengutarakan keinginannya untuk berjumpa dengan Rasulullah. Tentu saja, seorang ibu yang baik hati dan taat beribadah seperti ibunda Uwais paham dan memaklumi hasrat putranya. Akhirnya, sang ibu mengizinkan Uwais untuk pergi ke Madinah untuk menemui Rasulullah. Uwais sangat gembira. Ia melakukan sujud syukur atas izin dari ibunya yang sudah tua renta itu. Akhirnya, Uwais mulai mengumpulkan perbekalan. Setelah semua perbekalannya cukup,
dan juga semua keperluan untuk biaya ibunya yang akan ditinggalkan untuk sementara waktu sudah terpenuhi, Uwais meminta tolong kepada tetangganya untuk menjaga ibunya. Perjalanan dari Yaman menuju ke Madinah ditempuh oleh Uwais Al-Qarni dengan susah payah. Jarak 400 km pada zaman itu bukan merupakan jarak yang pendek. Medan perjalanan yang sangat sulit, melewati gunung, bukit, dan padang pasir yang tandus. Ditambah lagi ancaman perampok dan intimidasi dari orang-orang yang memusuhi umat Islam. Namun, karena tekadnya yang kuat untuk berjumpa dengan Rasulullah, Uwais tetap bersemangat untuk melakukannya dengan menghadapi segala resiko. Di dalam perjalanan ini, satu hal yang selalu diingat oleh Uwais Al-Qarni adalah pesan dari ibundanya, yaitu apabila setelah sampai di Madinah, segeralah kembali ke Yaman karena ibunya sudah tua renta dan sering sakit-sakitan. Singkat cerita, sampailah Uwais Al-Qarni di kota Madinah. Uwais langsung menuju rumah baginda Rasulullah SAW. Diketuknya pintu rumah Rasulullah dan mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Namun, yang keluar membukakan pintu bukanlah Rasulullah, melainkan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Waalaikumsalam, jawabnya. Kemudian Uwais menyampaikan maksud kedatangannya, bahwa ia ingin berjumpa dengan Rasulullah. Ternyata baginda Nabi saat itu sedang tidak ada di rumah. Rasulullah sedang keluar, memimpin kaum muslimin berjihad di jalan Allah. Betapa kecewanya Uwais mengetahui hal itu. Ia sudah jauh-jauh meninggalkan Yaman menuju Madinah untuk dapat berjumpa dengan Rasulullah yang selama ini sangat ia rindukan. Namun Uwais tidak dapat berjumpa dengan Rasulullah. Dalam hatinya untuk menunggu kedatangan Rasulullah dari medan perang. Namun tidak ada kepastian kapan Rasulullah akan datang. Pesan dari ibunya selalu terngiang-ngiang agar cepat kembali ke Yaman jika sudah sampai ke Madinah. Berkecamuklah hati Uwais. Di satu sisi, ia sangat ingin berjumpa dengan Nabi, namun di sisi lain ia mengkhawatirkan kondisi ibunya dan teringat pada pesan dari ibunya. Akhirnya, karena ketaatannya kepada ibundanya, Uwais Al-Qarni memutuskan untuk tidak menunggu kedatangan Rasulullah. Uwais segera berkemas dan kemudian kembali ke Yaman dengan sangat terpaksa. Uwais berpamitan kepada Ummul Mukminin Aisyah dan menitipkan salam kepada baginda Kanjeng Nabi. Dengan berat hati, Uwais melangkah pulang meninggalkan Madinah. Perasaannya campur aduk, dipenuhi oleh dilema hatinya yang sangat berat. Meninggalkan Madinah namun mantap untuk pulang demi menemani ibunya. Selang beberapa lama setelah Uwais pulang ke Yaman, Rasulullah dan kaum muslimin kembali dari medan perang. Rasulullah langsung bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah, apakah ada orang yang datang dari jauh yang mencari saya? Rasulullah menambahkan bahwa yang beliau maksud adalah seorang anak yatim yang sangat taat kepada ibunya. Pemuda yang namanya tidak dikenal di bumi ini, tetapi sangat terkenal di langit sana. Mendengarkan perkataan Rasulullah itu, Ummul Mukminin Aisyah dan para sahabat yang mendengarkan sangat kaget. Mereka kagum betapa beruntungnya laki-laki itu, senantiasa diingat oleh para penghuni langit. Ummul Mukminin Aisyah kemudian teringat bahwa memang ada seorang pemuda yang mencari Rasulullah. Tetapi pemuda itu segera pergi karena ibunya sudah tua renta dan sakit-sakitan. Kemudian Rasulullah bersabda, apakah kalian ingin berjumpa dengan orang itu? Maka perhatikanlah, dia mempunyai tanda putih di telapak tangannya. Sesudah itu, Rasulullah memandang kepada Umar bin Khattab dan kepada Ali bin Abi Thalib. Rasulullah lalu bersabda, suatu saat nanti, apabila kalian berjumpa dengan orang itu, mintalah doa kepadanya dan mintalah istighfar kepadanya. Dia adalah penghuni langit. Hari berganti bulan, bulan berganti tahun, waktu terus berjalan. Sampai kemudian Rasulullah SAW wafat, kepemimpinan umat Islam digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Para sahabat yang mengetahui tentang kisah Uwais, mereka menunggu. Mereka berharap dapat bertemu dengan Uwais. Tidak lama kemudian, Abu Bakar wafat dan ia digantikan oleh Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, ia mengingatkan Ali bin Abi Thalib tentang pesan dari Rasulullah untuk menemui seorang saleh bernama Uwais Al-Qarni. Umar bin Khattab kemudian mengajak Ali bin Abi Thalib untuk menemui Uwais Al-Qarni dimanapun ia berada. Mereka berdua ingin berjumpa dengan pemuda yatim dan miskin yang mempunyai kedudukan istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib merasa cemburu kepada orang asing yang bernama Uwais Al-Qarni, yang jauh-jauh hari namanya sudah disebutkan oleh Nabi. Bagaimana tidak cemburu? Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib yang sudah disebut sebagai ahli surga di antara 10 nama sahabat Rasulullah yang sudah dijamin masuk surga, tetapi mengapa Nabi masih mengatakan bahwa saat ini sudah ada penduduk langit yang tinggal di bumi? Ia tidak dikenal di bumi, tetapi dikenal oleh penduduk langit.
Ini adalah suatu hal yang luar biasa menurut kedua sahabat Nabi itu. Amalan apa yang dilakukan Uwais Al-Qarni sehingga ia mendapatkan makam yang istimewa di sisi Allah? Rasa cemburu yang menggebu-gebu itu yang membuat Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib berusaha untuk menjumpai manusia penduduk langit tersebut. Apalagi disabdakan oleh Nabi bahwa kelak di hari kiamat Uwais Al-Qarni ditahan di depan pintu surga untuk memberikan syafaat kepada manusia yang lain. Maka rasa cemburu itu semakin memuncak. Ini adalah cemburu yang dibolehkan dalam Islam. Cemburu kepada ahli surga, cemburu kepada penghuni langit, cemburu kepada orang yang berilmu yang mengamalkan ilmunya, cemburu kepada orang dermawan yang ikhlas menafkahi hartanya di jalan Allah. Ini adalah rasa cemburu yang diizinkan dalam agama. Pada akhirnya Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, dua orang sahabat Nabi, memutuskan untuk menghadang kafilah-kafilah yang datang dari Yaman. Siapa tahu di antara mereka ada yang bernama Uwais Al-Qarni. Setiap kafilah yang datang dari Yaman selalu ditanya oleh mereka berdua, apakah ada yang bernama Uwais Al-Qarni? Para kafilah yang datang dari Yaman merasa keheranan, mengapa orang mulia seperti Umar dan Ali mencari Uwais Al-Qarni? Apa kesalahan fatal yang diperbuat oleh Uwais sehingga dicari dua orang sahabat mulia Nabi itu? Atau jangan-jangan ada keistimewaan atau kehebatan Uwais Al-Qarni yang di Yaman sendiri orang tidak mengenalnya? Sementara itu, di Yaman, ibu Uwais Al-Qarni telah wafat. Maka Uwais Al-Qarni memutuskan untuk ikut rombongan kafilah yang menuju ke Madinah. Mendengar ada rombongan kafilah dari Yaman yang akan datang, seperti biasanya, dua orang sahabat Rasulullah itu menunggu kedatangan mereka. Namun keduanya segera mendatangi kafilah dari Yaman itu, seperti biasa. Mereka bertanya, apakah ada di antara kalian yang bernama Uwais Al-Qarni? Orang-orang dari Yaman itu saling memandang. Memang benar, di dalam rombongan mereka ada yang bernama Uwais. Tetapi Uwais yang ini adalah pemuda yang miskin, yang mereka sewa untuk menjaga kambing dan unta yang mereka bawa. Kepala rombongan ini pasti bukan yang ini. Diam sejenak, kepala rombongan itu menjawab, wah, kafilah itu berkata, kamu diam saja. Kami ini orang yang kami sewa untuk mengawal ternak peliharaan kami, jawab sang penjaga unta. Mendengar jawaban itu, khawatir Umar dan Ali segera bergegas mendatangi kemah-kemah kafilah dari Yaman yang berada di perbatasan kota untuk menjumpai seseorang yang bernama Uwais. Setelah sampai di kemah, Umar dan Ali mengucapkan salam. Tidak ada jawaban, tidak ada suara manusia di sana. Kedua sahabat itu kemudian memeriksa kemah kafilah dari Yaman itu. Rupanya, di sana ada satu orang laki-laki yang sedang sholat. Pakaiannya kusut, sudah banyak yang berlubang. Kulitnya terlihat kusut, menunjukkan sosok manusia yang ditembak kerasnya kehidupan. Ia tidak terlihat seperti orang alim atau ulama, juga tidak terlihat seperti orang besar. Apakah benar Uwais ini orangnya? Dengan sangat sabar, Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib menunggunya selesai sholat. Setelah orang itu selesai sholat, Umar bin Khattab dan Ali kembali mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka penunggu itu menjawab salam kedua sahabat Rasulullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menjawab salam, penjaga unta itu mendekati Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib. Kemudian Khalifah Umar berkata, apakah engkau yang bernama Uwais? Ia menjawab, iya benar, aku adalah Khalifah Rasulullah, kata Umar. Uwais kemudian mengulurkan tangannya untuk bersalaman dengan Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib. Ketika berjabat tangan, Umar menalik tangan lelaki Yaman itu dan segera membalik tangannya untuk memastikan apakah ada tanda putih di tangannya seperti yang pernah disabdakan oleh Rasulullah ketika masih hidup, bahwa Uwais Al-Qarni memiliki tanda putih di bagian tangannya. Allahu Akbar, ternyata benar. Laki-laki penunggu unta itu adalah manusia yang mereka tunggu-tunggu kedatangannya beberapa tahun lamanya. Ini adalah penduduk langit yang sedang mampir sebentar ke bumi. Umar bin Khattab akhirnya bertanya dengan penuh harap, wahai Uwais, aku telah menunggu berjumpa denganmu. Apakah Rasulullah menitipkan salam untukku? Rasulullah tidak hanya menitipkan salam kepadamu, tetapi juga memerintahkan kepadaku untuk meminta doa kepadamu dan memohonkan ampunan kepada Allah untukku, jawab Uwais Al-Qarni. Namun Uwais enggan untuk bermuka khusyuk. Saya yang meminta doa dari Tuhan berdua. Kalian adalah orang dekat Rasulullah. Kalian adalah kekasih Rasulullah. Mendengar jawaban dari Uwais Al-Qarni, Khalifah Umar berkata, wahai Uwais, sudah kukatakan bahwa kami berdua kemari karena diperintahkan oleh Rasulullah untuk meminta doa dan istighfar darimu. Karena terus-menerus didesak
Akhirnya Uwais mengangkat kedua tangannya, memohon doa dan memohonkan ampunan untuk Umar dan Ali bin Abi Thalib. Setelah itu Umar berkata, "Wahai Uwais, apakah kamu belum pernah berjumpa dengan Rasulullah?" Uwais menjawab, "Belum wahai Umar." Kemudian Uwais menangis. "Wah Umar, jika kamu tahu kerinduanku kepada Rasulullah, kerinduanku sangat besar. Kerinduanku sudah tidak dapat dibendung lagi wahai Umar." Umar kemudian berkata, "Jika kamu mengaku rindu kepada Rasulullah, lalu mengapa kamu tidak pergi menemui Rasulullah wahai Uwais?" Uwais menangis, "Ya Khalifah Rasulullah, setiap kali ada rombongan kafilah dari Yaman pergi ke Mekah dan Madinah untuk melakukan ibadah haji, yang bisa aku lakukan hanyalah menangis dan meratapi diri karena aku tidak bisa pergi bersama mereka. Di sisi lain, ada rombongan pergi ke bumi Nabi ini. Lalu kenapa kamu tidak ikut rombongan dan pergi?" "Wah Umar," jawab Uwais, "bagaimana aku bisa pergi? Di rumahku ada ibuku yang sudah tua renta yang harus aku urus." Kisah Uwais Al-Qarni yang penuh keikhlasan dan keagungan itu tersebar luas, tetapi namanya tenggelam dan tidak langsung terdengar beritanya setelah kejadian itu. Namun, ada seorang laki-laki yang pernah bertemu dan dibantu oleh Uwais. Dia bercerita bahwa mereka sedang berada di atas kapal menuju ke tanah Arab bersama para pedagang. Tanpa disangka-sangka, angin ribut bertiup dengan sangat kencang, sehingga hembasan ombak menghantam kapal mereka dan menyebabkan air laut masuk ke dalam. Saat itu, mereka melihat seorang laki-laki yang menggunakan selimut berbulu. Dia berada di satu sudut kapal. Mereka memanggilnya, dan laki-laki itu datang ke arah mereka. Kemudian mereka memberitahunya tentang kondisi kapal. Laki-laki itu meminta mereka untuk tenang dan bersabar, lalu menyalakan api di atas kapal. Setelah itu, mereka melihatnya melaksanakan sholat 2 rakaat dengan khusyuk dan khusyuk. Setelah selesai, dia berdoa dengan penuh kesungguhan. Ketika Uwais Al-Qarni mengucapkan salam, tiba-tiba kapal itu muncul lagi ke permukaan air. Para penumpangnya kaget dan takjub. Mereka meneruskan perjalanan dengan rasa syukur yang mendalam atas keselamatan yang mereka alami berkat doa Uwais. Setibanya di Madinah, kami membagi-bagikan seluruh harta kepada orang-orang fakir di Madinah, sehingga tidak ada satupun yang tertinggal. Beberapa waktu setelah pertemuan Khalifah Umar dan Uwais Al-Qarni, terdengar kabar bahwa Uwais telah wafat. Sang waliullah telah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hal-hal yang aneh ketika Uwais dimandikan. Meskipun dia adalah lelaki yang tidak dikenal oleh orang-orang di sekitarnya, namun ketika jenazahnya dimandikan, tiba-tiba banyak orang berebutan untuk memandikannya. Ketika Uwais dibawa ke pembaringan untuk dikafani, di sana sudah ada orang-orang yang menunggu untuk mengkafani jenazahnya. Waktu jenazahnya disolatkan, banyak sekali orang yang mensolatkannya. Padahal dia lelaki yang tidak dikenal oleh orang di sekitarnya. Demikian pula ketika orang akan menggali kubur. Di sana sudah ada orang-orang yang menggali kuburnya sampai selesai. Kemudian, pada saat jenazahnya diusung ke kuburan, banyak orang berebutan untuk mengusung jenazah Uwais Al-Qarni. Syekh Abdullah bin Salamah yang pernah ikut berperang bersama Uwais Al-Qarni pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, ia berkisah, "Aku ikut mengurus jenazah Uwais Al-Qarni hingga aku pulang mengantarkan jenazahnya. Lalu, aku bermaksud untuk kembali ke tempat penguburannya, untuk memberi tanda pada kuburannya. Namun di situ sudah tidak terlihat lagi bekas kuburannya." Meninggalnya Uwais Al-Qarni menggemparkan masyarakat kota Yaman. Banyak hal aneh yang mengherankan terjadi. Sebegitu banyaknya orang yang mengurus jenazahnya dan mengurus pemakamannya. Padahal dia adalah orang fakir miskin yang tidak dihiraukan oleh orang lain. Sejak dia dimandikan hingga ketika jenazah akan diturunkan ke liang lahat, di situ selalu ada orang-orang yang siap melaksanakan tugasnya terlebih dahulu. Penduduk Yaman bertanya-tanya siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni. Sepengetahuan mereka, Uwais adalah seorang fakir miskin yang tidak punya apa-apa. Ia cuma bekerja sebagai penggembala kambing saja. Tetapi bagaimana mungkin ketika hari wafatnya manusia berdatangan sebegitu banyaknya? Ternyata mereka adalah para malaikat yang diturunkan ke bumi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengurus jenazah dan pemakaman Uwais Al-Qarni. Baru pada saat itulah penduduk Yaman menyadari sebenarnya siapa Uwais Al-Qarni. Dengan bakti serta ketaatannya kepada ibundanya yang luar biasa, Uwais tidak terkenal di bumi, tetapi ia masyhur di kalangan penduduk langit. Saatnya kita memikirkan, siapa yang lebih mulia antara ibunda Uwais dan Rasulullah? Tentu saja lebih mulia Rasulullah. Akan tetapi, tanda Allah menunjukkan kepada kita bahwa anak yang sayang dan taat kepada orang tuanya, Allah memberikan tempatnya di surga. Allah memberi kesempatan untuk memberi syafaat bagi orang lain.
Rasulullah mengirimkan salam untuknya dan memintakan sahabat yang sudah dijamin masuk surga untuk memohon doa dan mohonkan ampunan untuknya. Berbakti pada orang tua, perbuatan yang sering diabaikan manusia. Zaman anak-anak kita dijadikan orang-orang yang taat berbakti pada orang tua, bisa membahagiakan orang tua, bisa menyelesaikan masalah orang tua, kemudian bisa membawa orang tua ke surga. Semoga akhir hayat kita adalah akhir hidup yang gembira dan husnul khotimah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.